Halo guys, seringkali kita melihat sebuah tayangan berita di TV yang memberitakan tentang sebuah gerakan separatis yang lebih kita kenal dengan nama OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Organisasi ini bergerilya di hutan dan berperang dengan tentara Indonesia, yang mana sering mengorbankan nyawa dari kedua kubu. Tujuan mereka jelas, ingin memisahkan diri dari Indonesia atau dengan kata lain, merdeka dari Indonesia. Lalu, mengapa OPM ingin merdeka dari Indonesia? Memangnya, selama ini kita Indonesia sedang menjajah Papua? Sejak dulu, para pendiri bangsa Indonesia sudah berdebat mengenai masuknya Papua ke Indonesia. Lebih tepatnya, perbedaan pendapat itu terjadi antara Soekarno dan Hatta yang notabene adalah presiden dan wakil presiden pertama Indonesia. Tetapi sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya terlebih dahulu ya guys, agar channel ini bisa selalu upload video untuk hiburan dan menambah pengetahuan kamu. Papua, wilayah di ujung timur Indonesia ini kerap memantik silang pendapat sejak dulu hingga sekarang. Banyak nyawa berguguran dari awal masuknya Papua ke Indonesia. Bahkan setelah lebih dari 50 tahun sejak perpera pada tahun 1969, korban nyawa berguguran dari rakyat sipil Papua masih terus terjadi hingga sekarang. Yang tentunya hal seperti ini tidak akan ada di kanal berita mainstream seperti TV. Karena di Indonesia banyak media yang sudah di-framing ketika ingin memberitakan apa yang sebenarnya terjadi di Papua. Sehingga banyak masyarakat Indonesia yang tidak tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi di Papua. Dahulu kala ketika sidang BPUPKI, para pendiri bangsa kita pernah berdebat mengenai masuk tidaknya Papua ke wilayah Indonesia. Ketika para pendiri bangsa merancang luas wilayah Indonesia, debat alot terjadi saat membahas mengenai Papua. Rekaman perbincangan ini tercatat dalam rapat BPUPKI pada 10 hingga 11 Juli 1945. Suara yang menyetujui masuknya Papua ke dalam wilayah Indonesia didahului oleh Kahar Muzakar, wakil dari Sulawesi Selatan. Pendapat Kahar Muzakar dilandasi pertimbangan pragmatis. Namun, dia tetap menghargai rakyat Papua. Apabila ingin bergabung, bergabunglah secara sukarela. Biarlah yang tinggal di Papua yang agak lebih hitam-hitaman sedikit daripada kita. Akan tetapi, tanah Papua itu pula menjadi sumber kekayaan kita. Janganlah sumber kekayaan yang diwariskan nenek moyang kita hilang dengan sia-sia belaka. Kata Kahar tercatat dalam risalah sidang BPUPKI dan PPKI 29 Mei 1945 sampai 19 Agustus 1945. Muhammad Yamin pun dalam sidang BPUPKI tersebut menguraikan pendapat yang cukup panjang. Dia merumuskan konsep Indonesia Raya yang terbentang meliputi wilayah bekas Hindia Belanda, Borneo Utara, Malaya, Timur Portugis, hingga Papua. Menurut Yamin, secara historis, politik dan geopolitik, wilayah-wilayah tadi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pendapatnya soal Papua pun demikian. Papua adalah wilayah Indonesia. Sebagian dari Pulau Papua adalah masuk lingkup dan adat Kerajaan Tidore. Sehingga dengan sendirinya, daerah itu benar-benar daerah Indonesia. Dengan dalil itu, maka jelas sudah alasan untuk memasukkan Papua ke dalam kekuasaan negara Indonesia. Menurut Yamin, posisi Papua sebagai pintu gerbang kawasan Pasifik sangat menentukan secara geopolitik. Yamin
yang seorang ahli hukum dan pakar sejarah itu juga mengikat Papua dengan gagasan historisnya bahwa di masa lalu Papua merupakan vasal atau daerah penaklukan Kerajaan Tidore di Maluku. Keesokan harinya, sidang masih berlanjut dengan agenda pembahasan yang sama. Muhammad Hatta mengajukan usulan yang berlainan dengan konsep Yamin. Gagasan yang disampaikan Yamin agak kurang masuk akal bagi Hatta. Khusus untuk Papua, Hatta tidak sepakat memasukkan wilayah ini ke dalam Republik Indonesia. Menilik kesamaan etnis yang serumpun Melayu, Hatta lebih memilih Malaya dan Borneo Utara bersama dengan bekas wilayah Hindia Belanda sebagai keseluruhan Indonesia. Sekiranya bagian Papua itu ditukar dengan Borneo Utara, saya tidak berkeberatan, malah bersyukur. Karena seperti yang saya katakan dahulu, saya tidak minta lebih dari tanah air Indonesia yang dulu dijajah oleh Belanda. Mengenai Papua, Hatta mengatakan bahwa orang Papua berasal dari bangsa Melanesia, berbeda dengan Indonesia yang Melayu. Menurut perhitungannya, pemerintah Indonesia kelak masih belum cukup mapan untuk mendidik rakyat Papua menjadi bangsa yang merdeka. Sehingga bagi Hatta, adalah lebih baik menyerahkan masa depan Papua kepada rakyat Papua sendiri atau biar ditangani saja oleh Jepang. Soekarno lalu datang menyampaikan suara yang senada dengan gagasan Yamin. Menurut Soekarno, wilayah Indonesia yang terbentang dari Sumatera hingga Papua adalah karunia Tuhan. Mengutip kitab Negara Kertagama yang dibuat cendekiawan Kerajaan Majapahit Bu Prapanca pada tahun 1365, Soekarno menyatakan bahwa sejatinya kekuasaan Kerajaan Majapahit melebar hingga ke Pulau Papua. Gagasan Yamin dan Soekarno tampaknya mendapat banyak dukungan dari kebanyakan anggota. Silang gagasan pun tidak terhindarkan. Tokoh senior Agus Salim dari kalangan Islam dan Sutarjo Prihatin menyaksikan perdebatan tersebut. Mereka mengingatkan agar persoalan Papua jangan sampai jadi bahan pertikaian pendapat. Untuk memecahkan kebuntuan, Ketua BPUPKI Rujiman Widyodiningrat mengadakan pemungutan suara. Ada 3 opsi untuk dipilih sebagai wilayah negara Indonesia. 1. Seluruh Hindia Belanda. 2. Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo Utara, Timur, dan Papua. 3. Hindia Belanda ditambah Malaya dan Borneo Utara minus Papua. Hasilnya, dari 66 peserta sidang, opsi nomor 1 memperoleh 19 suara, opsi nomor 2 memperoleh 39 suara, dan opsi nomor 3 memperoleh 6 suara. Blanko 1 suara dan lain-lain 1 suara. Pada akhirnya, gagasan kesatuan Yamin dan Soekarno memperoleh suara terbanyak. Konsep inilah yang kemudian diterima sebagai wilayah Indonesia Raya dari Sabang sampai Merauke. Sementara usulan Hatta dimentahkan dalam forum karena mendapat suara paling sedikit. Menurut sejarawan Belanda, Peter Droklever, penentuan masa depan Papua yang dirembuk dalam forum BPUPKI bukanlah wadah yang representatif. Pasalnya, tiada seorang pun wakil dari Papua yang menyampaikan suaranya di sana. Dilibatkan pun tidak. Wakil Papua baru tampil sebagai delegasi setahun kemudian dalam konferensi Malino, perundingan yang diselenggarakan pihak Belanda. Mayoritas anggota BPUPKI berasal dari Sumatera dan Jawa. Satu-satunya wakil dari kawasan paling timur adalah Johannes Latuharhari yang berasal dari Ambon, yang mana dapat diartikan bahwa tidak ada satupun wakil dari orang Papua asli yang berada dalam sidang BPUPKI tersebut, di mana nasib bangsanya sedang menjadi perdebatan. Kepentingan kaum Republikan sangat mendominasi. Hatta merupakan satu-satunya tokoh yang bersikap rasional soal Papua. Mufakat pendiri bangsa dalam BPUPKI itu nyatanya tetap menyisakan debat di kemudian hari, bahkan hingga sekarang.